Haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi semua anggota Community of Miracle. Pagi hari ini kita bersyukur kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat, diberkati Tuhan. Sebelum kita mengawali hari ini, sejenak kita renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan merenungkan sebagian firman-Mu sebelum kami melakukan aktivitas kami. Tuhan berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu, baik yang ada di Community of Miracle maupun setiap orang yang mendengarkan suara lewat firman Tuhan ini. Tuhan, biar Tuhan berkati sehingga kami dapat mengerti, bahkan kami diberkati dengan firman yang kami dengar pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita baca satu ayat di 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-36. Saya bacakan firman Tuhan. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang kita baca mengenai Elia di Gunung Karmel. Puji Tuhan, saya percaya kita pernah membaca firman ini, bagaimana akhirnya Elia itu memenangkan peperangan yang besar melawan nabi-nabi yang ada di Gunung Karmel. Dan satu ayat yang kita baca pagi hari ini, ayat yang ke-36, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari di sana. Saya membagi menjadi 3 bagian dari ayat ini. Yang pertama, kenapa Elia melakukan mujizat ini, atau Tuhan melakukan mujizat lewat Elia di Gunung Karmel. Ada 3 poin yang dapat saya catat di sini, saya baca bagi kita semua. Apa yang dilakukan oleh Elia, ayat yang ke-36 tadi dikatakan bahwa kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel." Yang Elia panggil adalah Allah Abraham, Ishak dan Israel. Ya, saya percaya bahwa kita semua menyembah Allah Abraham, Ishak dan Israel, dan yang kita sebut dengan nama di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, dan dari dasar iman Elia adalah bahwa ia memanggil nama Abraham, Ishak dan Israel. Dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, Tuhan mau kita berdoa kepada Tuhan dengan doa yang tertuju kepada Tuhan yang benar. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Israel yang kita sebutkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu yang penting dalam kehidupan kita, dalam kita berdoa, permohonan kita jelas kepada siapa kita berdoa. Tuhan Allah Israel, Tuhan Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Israel, itulah yang kita sembah. Ya, itu yang doa kita tertuju kepada satu nama itu. Kalau kita dengan bahasa-bahasa yang bahasa Ibrani, maka kita akan pelajari banyak nama-nama daripada Tuhan. Tetapi pagi hari ini yang dapat kita lakukan atau yang kita katakan dalam kehidupan kita, kita berdoa kepada satu nama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan dasar yaitu Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Israel. Ya, itulah dasar dari doa Elia yang dinaikkan kepada Tuhan semesta alam yang kita percaya adalah Tuhan yang berkuasa
menjawab doa-doa kita. Hanya Allah Abraham, Ishak, dan Yakub adalah Allah yang benar. Itu yang harus kita imani dalam kehidupan kita, bahwa doa yang kita naikkan kepada Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Israel adalah Allah yang benar. Sebab kalau kita tidak berdoa dengan mata, dengan doa yang tidak tertuju ke arah yang benar, maka bisa jadi kita akan salah berdoa. Yang berikut apa yang dilakukan oleh Elia adalah hubungan antara Elia dan Tuhan itu, kalau kita baca sejenak sangat dekat, ya, sangat dekat. Dikatakan bahwa ya Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkau Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu. Ya, Elia dengan percaya, sungguh berharap, dengan imannya dia tahu bahwa Allah yang disembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang disebut sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Israel, ini adalah Allah yang dia kenal. Ya, pastikan bahwa kita menyembah Tuhan yang kita sembah, yang kita kenal, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa berdoa kepada sesuatu yang kita tidak kenal? Memang Paulus pernah berkata bahwa Allah yang tidak dikenal oleh orang-orang Yunani pada waktu itu, mereka tidak tahu Allah mereka siapa, dan Paulus datang, dia berkata bahwa Allah yang tidak kamu kenal. Tetapi pagi hari ini saya mau katakan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita percaya jika kita berdoa kepada Tuhan dengan satu nama ini, nama Tuhan kita Yesus Kristus yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Israel, maka doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Ya, doa kita akan tertuju kepada tujuan yang benar, yaitu Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang berikut adalah bahwa kalimat selanjutnya di ayat yang ke-36 dikatakan, Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu aku melakukan segala perkara ini. Ya, apa yang dilakukan oleh Elia itu adalah atas dasar firman daripada Tuhan. Menjadi penting dalam kehidupan kita bahwa apapun yang kita lakukan atau apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, bahwa apa yang kita lakukan benar-benar atas seizin Tuhan. Kalau kita baca di Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-6, di sana coba kita baca dulu Yohanes 15 ayat yang ke-8, Yohanes 15 ayat yang ke-8 dibilang begini. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Ya, Tuhan mau supaya apa yang kita minta kepada Tuhan, ya, apa yang kita minta kepada Tuhan, ayat 6 dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar sama seperti ranting, dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Apa yang dilakukan oleh Elia di sini dikatakan bahwa atas firman dari Tuhan itu yang dilakukan. Sama seperti di ayat yang ke-7 di Yohanes pasal yang ke-15, bahwa apa yang kita minta kepada Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Terkadang kita minta kepada Tuhan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, sehingga kita tidak dapat menerimanya. Firman Tuhan berkata, karena kita salah berdoa. Tetapi saya mau katakan pagi hari ini, kalau kita tidak salah berdoa, kita minta sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang kita doakan.
Jadi pagi hari ini ada 3 hal yang harus kita lakukan di waktu kita berdoa. Kita percaya, kita yakin kepada siapa kita berdoa. Yang tadi pun pertama dikatakan kepada Allah Abraham, Ishak dan Israel. Yang kedua, kita benar-benar mengetahui Tuhan kita di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa kepada Tuhan karena kita mengenal Dia dan Dia juga mengenal kita. Sehingga di saat kita berdoa kepada Tuhan, kita tahu apa yang kita minta kepada Dia sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Maka kita percaya bahwa apa yang kita doakan, kita akan terima dari Tuhan. Puji Tuhan, ini yang dapat saya sampaikan bagi kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami bisa bangun dengan tubuh yang diberkati Tuhan. Dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan bagaimana kami harus berdoa. Sebagaimana Elia berdoa. Elia melakukan segala sesuatu dalam kehidupannya seturut dengan apa yang Tuhan mau. Dan Elia mengenal siapa yang dia sembah. Elia mengenal siapa yang dia sembah dalam kehidupannya. Sehingga di waktu dia berdoa, atas doa-doa yang dinaikkan kepadamu Tuhan, namamu dipuji dan dipermuliakan. Pagi hari ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar apapun yang kami doakan, apapun yang kami rindukan, apapun yang kami kerjakan dalam kehidupan kami, benar-benar Tuhan, hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Atasnya kami akan saksikan bagaimana Tuhan memberkati, menjawab doa-doa kami. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap anggota Community of Miracle, dimanapun kami berada, baik yang ada di Manado, di Surabaya, di Jailolo, di Ternate, Tobelo, di Singapura, di Jakarta, di Sydney, Australia, di Ethiopia, di Eropa, di Swedia, di Amerika Serikat. Tuhan, dimanapun setiap anggota Community of Miracle ada ini, Tuhan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus memberkati sepanjang hari ini. Apapun yang dikerjakan Tuhan jadikan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Dan apa yang kami doakan kepada Tuhan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami percaya Tuhan akan menjawabnya dalam kehidupan kami. Dan atasnya Tuhan, kami akan mengucapkan syukur, pujian kami kembalikan kepadamu Tuhan, sebagai ucapan syukur kami bahwa hanya nama Tuhan saja yang dipuji, dipermuliakan, bahwa hanya Tuhan saja yang menjawab doa-doa kami, dan kami kembalikan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Ini doa kami, syukur kami Tuhan. Berkati terus Community of Miracle ini Tuhan. Sebentar kami akan ibadah malam jam 7 waktu Indonesia bagian tengah Tuhan. Tuhan berkati. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap anggota Community of Miracle Tuhan, biar kami semua bisa hadir di YouTube sehingga kami bisa memuliakan Tuhan dengan apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Ini doa kami, syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi.